wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel saya, Nita Nastia. Saya dari kelas 3B Prodi Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu platform keuangan yang paling inovatif di dunia blockchain, yaitu EAVE. Nah, EAVE ini adalah bagian dari ekosistem DeFi yang memungkinkan kita untuk meminjam dan meminjamkan uang tanpa lewat bank, tanpa otoritas pusat, bahkan tanpa harus kenal siapa lawan transaksinya. Tapi sebelum kita masuk ke EAVE itu sendiri, yuk kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan DeFi itu sendiri. Jadi, DeFi atau Decentralized Finance adalah sistem keuangan berbasis blockchain yang tidak butuh pihak ketiga seperti bank. Jadi, semua transaksinya itu diatur otomatis lewat smart contract. Nah, contohnya kalau teman-teman mau minjem uang di dunia nyata, teman-teman kan harus mengisi formulir dan menunggu disetujui. Tetapi di DeFi ini, teman-teman cukup connect wallet, pilih aset, dan transaksi langsung diproses oleh sistem. Transparan, global, dan bisa dilakukan siapa aja. Sekarang kita masuk ke contoh nyata di dunia DeFi, yaitu platform EAVE, pelopor sistem pinjam-meminjam berbasis blockchain. Sebelumnya, buat yang belum tahu EAVE itu apa, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi EAVE itu adalah protokol lending and borrowing di blockchain Ethereum. Nama EAVE itu diambil dari bahasa Finlandia yang artinya hantu, karena tujuannya itu ingin membuat sistem keuangan yang transparan tapi berjalan otomatis di balik layar. EAVE ini memungkinkan teman-teman untuk menyimpan aset kripto dan mendapatkan bunga, atau meminjam aset lain dengan jaminan aset yang teman-teman punya. Jadi prinsipnya itu mirip kayak bank digital, tetapi semua prosesnya itu dijalankan oleh smart contract, bukan karyawan bank. Oke, baik teman-teman semua, sekarang saya sudah ada di web EAVE. Ini tuh saya bisa aksesnya di iOS karena di Windows saya tidak bisa akses ya teman-teman. Nggak tahu itu karena IP-nya terblokir atau gimana. Nah, di sini saya pakai webnya app.aave.com. Nah, di sini sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu, EAVE ini adalah aplikasi DeFi buat deposit, pinjam, dan ngatur aset kripto tanpa bank. Jadi sistemnya itu otomatis pakai smart contract dan aman karena sudah diaudit dan dipakai sejak tahun 2020. Nah, di homepage ini teman-teman bisa lihat fitur utama yang kelihatan di halaman depan. Seperti ini ya teman-teman. Sekarang saya bakalan review mulai dari bagian yang paling penting, yaitu connect wallet. Nah, ini tuh tombol connect wallet ini ibarat kayak tombol login. Jadi kalau teman-teman belum connect seperti saya, kita cuma bisa lihat-lihat, setelah connect baru kita bisa deposit atau pinjam. Karena saya belum connect, jadi kita cuma bisa lihat-lihat aja. Jadi review kali ini hanya lihat-lihat aja ya teman-teman, dan membahas yang saya bisa lihat. Nah, kalau teman-teman mau login bisa klik ini aja. Pokoknya harus connect gitu. Lalu di sini ada swap asset. Swap asset ini tuh fitur tukar token. Nah, ini tuh kayak mini DEX di dalam aplikasi EAVE. Misalnya ETH ke USDC atau USDC ke DAI. Biasanya itu dipakai kalau kita mau deposit tapi token kita belum sesuai. Sama juga seperti tadi, harus connect wallet terlebih dahulu ya teman-teman kalau mau mengakses si fitur swap aset ini. Lalu di sini ada Bridge GHO. Ini tuh untuk memindahkan stablecoin buatan EAVE yang namanya GHO antar blockchain. Nah, Bridge ini nantinya kayak nyebrangin aset dari jaringan satu ke jaringan lain. Misalnya GHO dari Ethereum ke Polygon. Nah, ini juga sama, kita harus connect wallet dulu ya teman-teman, karena saya tidak punya, jadi tampilannya seperti ini.
Lalu di sini ada menu titik 3. Ini tuh dari sini tuh isinya kayak dashboard, market, governance, SGHO, staking, safety module. Jadi ada apa ya? Ada pengaturannya juga, dan ada FAQ, developer, legalisi market, dan lain-lain. Nah ini tuh yang ngebuktiin bahwa API ini bukan cuma fitur transaksi, tetapi juga ada informasinya. Lalu kita lihat di bagian landing market. Ini tuh fitur utama si API ini, dan ini tuh yang paling penting ya teman-teman. Nah di sini tuh ada core market. Ini tuh kayak total market size dari si API ini. Jadi ini ada total market size-nya itu sekitar 44,13 billion USD. Ada total borrow-nya itu 17,77 billion USD, dan total available-nya ini 25,20 billion USD. Lalu di sini ada core asset. Ini tuh kita bisa search aja kita mau kategori apa. Ada stablecoin, ada ETH, ada principal token. Teman-teman bisa cari aja sesuai kebutuhan teman-teman. Nanti si sistemnya itu bakal membantu memfilterkan. Nah, lalu di sini tuh ada beberapa aset ya teman-teman. Ada ETH, ada Tether USD, Wrapped ETH, banyak, ada Bitcoin juga. Kalau misalkan kita klik si ETH ini, nah teman-teman bisa lihat informasi tentang si Ethereum ini. Dia tuh reserve size-nya itu sekitar 9,20 billion USD. Terus juga available liquidity-nya ini dia 2,59 billion USD. Utilization rate-nya itu sekitar 71,75%, dan Oracle price-nya ini 3,16937 USD. Nah, di overview ini itu ada kayak reserve status dan konfigurasinya. Di sini tuh ada supply infonya. Ini tuh kayak supply ini tuh deposit ya teman-teman. Jadi kalau kita deposit aset seperti Ethereum atau USDC, kita akan dapat bunga. Nah, deposit ini itu juga digunakan sebagai jaminan kalau teman-teman mau minjem. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada total supply-nya ini 2,90 million dari 3,20 million, artinya ini sudah 90,75% sudah terisi supply-nya ya teman-teman. Lalu di sini juga ada APY deposit itu 1,24%. Lalu di bawahnya ini ada borrow info. Ini tuh kayak pinjam. Nah, dari sini kita bisa pinjam aset tertentu dengan jaminan dari deposit tadi. Bunganya itu berbeda-beda teman-teman, tergantung kondisi market. Nah, di sini tuh ada dua jenis. Yang pertama itu ada stable borrow rate dan variable borrow rate. Nah, si Ethereum ini dia adalah jenisnya variable borrow rate ya teman-teman. Total borrow rate ini teman-teman bisa lihat sendiri grafiknya. Lalu di sini ada mode info. Jadi kayak informasi tentang si likuiditasnya correlated enggak, kayak gitu loh teman-teman. Lalu di sini ada interest rate model seperti ini. Ini optimal ya teman-teman, sedang optimal. Terus di sini ada your info. Ini tuh kayak kalau misalkan kita udah meminjam atau memberi deposit di si ETH ini, ada your info ini kayak, tapi kita harus connect dulu ke e-wallet tadi. Selanjutnya di sini tuh ada governance. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu API governance, jadi dia tuh kayak dikelola oleh komunitas, bukan perusahaan. Jadi pemilik token API ini dia bisa ikut voting untuk menentukan aturan, fitur baru, atau perubahan resiko. Nah, teman-teman bisa lihat ini di bawah ada beberapa proposal ya teman-teman. Ini tuh kayak daftar ide atau keputusan yang bisa di vote. Contohnya di sini ada
upgrade fitur, menambah aset baru, atau menurunkan LTV beberapa aset. Contohnya kita bisa lihat ini ada depreciation of low demands volatile asset and LVA for 3 instance. Nah, di sini ada proposal overview-nya, teman-teman bisa baca. Sini kayak ada deskripsi simple, terus ada motivasinya, dan di sini juga ada spesifikasinya, ada instance, aset, current LTV, ada recommend LTV seperti ini. Terus di sini juga ada referensi, ada copyright, dan your voting info. Tapi untuk voting itu kita harus connect wallet dulu ya teman-teman. Terus di sini juga ada voting result, ada stat, ada quorum seperti ini. Jadi intinya ini tuh beberapa token permintaan rendah seperti Uni, CRV, Cake, LDO, terus juga 1 inch. Jadi LTV-nya ini diturunkan menjadi 0%. Artinya token-token ini tuh tidak bisa lagi dipakai sebagai jaminan pinjaman untuk mengurangi resiko likuidasi. Nah, di sini tuh kelihatan ya teman-teman voting infonya, berapa suara yes, berapa no, apakah quorum terpenuhi, dan kapan proposal dibuat dan ditutup, apakah sudah dieksekusi atau belum. Selanjutnya ada SGHO. Nah, SGHO ini tuh adalah stable coin resmi buatan AVA. Nilainya selalu 1 GHO sama dengan 1 USD. Jadi dipatoknya itu ke dolar. Nah, GHO ini dia mirip seperti USDT atau USDC dan DAI, tapi ini tuh kayak punyanya AVA sendiri. Nah, GHO ini fungsinya itu dipakai untuk peminjaman atau borrowing murah. AVA bikin bunga pinjaman biasanya lebih rendah dibanding stable lain, lalu biayanya itu lebih stabil. Terus juga dia bisa dipakai untuk bridge antar blockchain dan juga digunakan di ekosistem AVA. Nah, governance ini dia bisa mengatur nilai bunganya teman-teman. Jadi pemilik token AVA bisa voting untuk menetapkan bunga pinjaman GHO, mengatur supply GHO, dan mengatur keamanan GHO. Nah, ini ada saving GHO-nya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan juga di sini ada your info. Nah, your info ini tetap harus konekin ke wallet dulu ya teman-teman. Lalu di sini ada staking. Nah, di staking ini dia terdapat beberapa aset to stake. Yang pertama itu ada USDC, USDT, WTH, dan GHO. Jadi kalau teman-teman stake atau deposit ke USDC di AVA, yang terjadi itu sebenarnya USDC teman-teman itu dipinjamkan ke borrower ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman bakal dapat bunga atau APY di sini sekitar 6,50%. Tetapi USD teman-teman bisa dipakai sebagai collateral atau jaminan. Jadi USD ini bukan token governance, jadi tidak memberi voting power, tidak ada stalking seperti stalking AVA. Jadi staking USD ini kayak lending USDC untuk mendapatkan bunga. Nah, kalau stake USDT ini kayak stablecoin juga sama seperti USDC, tapi kalau teman-teman punya deposit atau stake USDT, teman-teman bakal dapat bunga, bisa jadi kolateral, dan likuiditasnya itu tinggi. Tapi teman-teman juga sama, tidak bisa memberi voting power, tidak ada stalking, dan resiko jadi penerbit USDC itu juga ada resiko eksternal. Intinya staking USDT ini dia menghasilkan passive income dari bunga pinjaman. Nah, kalau WTH ini atau Web ETH ini tuh ETH yang sudah dibungkus biar compatible dengan smart contract ERC20. Kalau teman-teman stake deposit WTH, teman-teman juga memberi bunga sekitar
2,50%, lalu bisa jadi jaminan dan dipakai dalam trading atau lending atau borrowing. Dan juga sama, tidak memberi voting power dan tidak termasuk safety modul staking karena tidak ada solshing. Jadi staking WTH ini kayak meminjamkan ETH teman-teman ke pasar LVA. Nah, GHO ini seperti yang saya jelaskan tadi, yang sudah saya jelaskan, ini tuh kayak stable coin buatan LVA. Nah, ini juga kayak cara ikut ekosistem stablecoin resmi LVA. Ketika teman-teman lihat USDC, USDT, WETH, dan GHO bisa di stake di LVA, itu sebenarnya adalah proses deposit lending. Teman-teman mengunci aset teman-teman, lalu LVA meminjamkannya ke pengguna lain sehingga teman-teman bisa mendapatkan bunga. Selanjutnya di sini ada safety modul. Nah, ini juga untuk kayak safety in modul teman-teman, tapi teman-teman harus konekin wallet lagi. Lalu di sini ada tema-tema ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kalau kita lihat dari white papernya, LVA itu dia punya fitur unik yang disebut flash loans. Ini adalah sistem pinjaman tanpa jaminan yang harus dikembalikan dalam satu transaksi. Biasanya ini tuh digunakan untuk arbitrage, likuidasi cepat, atau strategi DeFi yang rumit. Selain itu, EAVI ini juga menggunakan liquidity pool besar untuk memastikan semua pengguna bisa tetap minjem dan nyimpen asetnya tanpa terganggu ketersediaan dananya. Lalu kita akan menganalisis kelebihan dan resiko LVA itu sendiri. Nah, jadi dari kelebihannya, LVA itu dia mempunyai proses lebih cepat dan otomatis. Lalu bunganya itu disesuaikan dengan permintaan pasar dan transparan dan bisa diakses siapa saja di dunia. Tapi tentu aja ada risikonya. Nah, risikonya itu yang pertama, nilai aset jaminannya itu dia bisa turun drastis dan membuat likuidasinya otomatis. Lalu resiko teknis di smart contract. Lalu yang terakhir masih bergantung dengan stabilitas blockchain Ethereum. Jadi dapat disimpulkan LVA ini seperti bank digital versi blockchain yang bisa teman-teman akses kapan saja dan di mana saja. Dengan sistem otomatis, transparan, dan tanpa perantara, LVA ini menjadi salah satu contoh terbaik dari kekuatan DeFi. Tapi keuangan di blockchain ini dia nggak berhenti di pinjam-meminjam saja teman-teman. Masih ada satu lagi aspek penting, yaitu pertukaran aset digital tanpa bursa terpusat. Nah, itu yang bakal kita bahas di video berikutnya, yaitu Uniswap, si unicorn yang jadi jantung pertukaran token di dunia DeFi. Nah, terima kasih sudah menonton video analisis saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu Uniswap. Bye-bye.